Yesus Bapa Surgawi, kami bersyukur lagi di pagi hari indah ini kami boleh bertemu lagi melalui Zoom meeting. Kami percaya bahwa setiap pertemuan kami tidak ada satupun yang kebetulan, tetapi ini adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-berkat Tuhan boleh kami nikmati. Terima kasih juga karena kami boleh berada dalam tubuh yang kuat dan tubuh yang diberkati. Saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Sebelum kami hamba sampaikan, kiranya Engkau kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua yang boleh mendengarkannya, sehingga firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan pembacaan firman ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Kita langsung masuk dalam pembacaan firman pada pagi hari ini. Yang terambil, saya ambil dari Lukas 1 ayat 37 sampai dengan 38, hanya 2 ayat saja. Ini adalah firman Tuhan yang boleh juga menguatkan saya dan saudara. Amin. Saya bacakan langsung. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-37 dan ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saya kira ini ayat ini akan menjadi ayat yang memang mungkin sudah di luar kepala di Bapak Ibu sekalian. Tapi saya baca ini ayat ini menjadi berkat. Ada 3 poin yang saya lihat di sini menjadi berkat buat saya dan mungkin berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu adalah pertama, itu bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kalau Bapak Ibu, saya dan saudara boleh berada pada pagi hari indah ini di bulan Desember tahun 2021, ini sesuatu yang luar biasa untuk saya dan saudara. Mungkin ada sebagian orang berkata, waduh, saya juga belum beres nih masalah, mungkin masalah keuangan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya belum beres. Tapi saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan ada, kadang-kala orang, wah ini dalam pendeta, kalau sampaikan itu cuma selalu hanya, wah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Tapi saya mau katakan, saudara harus mengimani. Amin. Banyak cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Kita harus bersyukur. Mungkin ada keluarga atau saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan selama COVID-19. Sudah mau 2 tahun, saudara. Tetapi itulah yang kita harus hadapi. Kemarin saya ikuti Pak Gembala punya khotbah, dia katakan bahwa sepertinya ada rencana Tuhan bahwa ini akan dibagi antara gandum dan ilalang, seperti ada pada saat ini sudah mulai dibagi. Jadi orang yang pada bertahan itu akan memperoleh hari-hari yang luar biasa. Amin. Jadi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan saya dan saudara yang saat ini mungkin belum selesai, saya mau katakan tidak ada yang mustahil. Kita tetap berharap, kita mau taat, kita setia, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara kita sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan yang selalu hadir pada Zoom meeting setiap pagi melalui gerbang pagi ini, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, yang merindukan pertolongan Tuhan, mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi kalau kita boleh berada, kita masih tetap memohon pertolongan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Tetap dipertahankan. Amin. Kita tetap bertahan mencari Tuhan hari lepas hari. Dan ke ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya dan saudara adalah bagian dari hamba Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau ada kesempatan, kita masih ada sehat, Tuhan beri kesempatan untuk kita tetap melayani. Jangan tinggalkan pelayanan, tetap melayani Tuhan. Sehingga kerohanian kita tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Amin. Artinya kita menyatakan bahwa hidup saya dan saudara tetap mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam situasi apapun. Dan yang ketiga, jadi padaku menurut perkataanmu itu. Jadi menjadi perkataan apa yang kita ucapkan itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara sedang merindukan supaya bisnis saudara dibukakan, berkat-berkat, atau ada beberapa yang saya lihat
sering share, meminta doakan, tetap taat. Tuhan tidak pernah akan diam, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan, dan Tuhan tidak akan menutup telinga untuk melihat atau mendengar apa yang menjadi permohonan saya dan saudara. Tetap taat, tetap setia, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dengan itu, di pagi hari ini saya memberi judul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dengan itu, marilah kita, saya dan saudara, kita akan menerobos setiap kemustahilan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat masih ada, saudara. Oh, saudara, saya selalu bersyukur, Tuhan, terima kasih. Saya di akhir tahun ini masih Tuhan beri kesehatan, Tuhan masih beri kekuatan, Tuhan masih memberikan kesempatan saya boleh melayani dan melayani, saudara. Itu yang saya kadang-kala, saya katakan Tuhan itu luar biasa. Saya boleh rasakan berkat-berkat Tuhan berikan, Tuhan cukupkan dalam kehidupan yang 2 tahun lalu saya berpikir waktu kita masuk di dalam COVID-19 ini, melihat, ini goncang semua, saudara, ini berat. Artinya kalau kita lemah, kita bisa katakan ini tidak lagi ada harapan. Tapi pengharapan saya dan saudara ada di dalam Tuhan. Banyak hal yang luar biasa Tuhan buat. Amin. Jadi Natal pada saat ini kita sudah sedang menghadapi kita sedang menghadapi perayaan Natal. Tetapi saya mau ambil maknanya dari Natal yang kita rayakan di tahun 2021 ini, sesuatu yang luar biasa. Natal berbicara tentang, pertama yang saya pelajari, bagaimana menerobos kemustahilan. Banyak orang yang sudah hopeless, sudah begini, yang tidak berharap pada Tuhan. Banyak yang sudah, ada beberapa teman saya sudah menelpon, ini sudah langkah-langkah akhir, sudah so habis. Orang bilang, so habis ini. Loh, kenapa? Ternyata dia sudah di PHK jauh sebelumnya, saudara. Dan selama 2 tahun tidak ada pekerjaan. Dan pada penghujung tahun ini, ya saya bilang bersyukur aja masih bisa bertahan. Yang penting masih sehat. Artinya, iya, tapi kan ini jangan mengeluh, jalani terus aja hidup ini dengan berharap pada Tuhan. Jadi saya pelajari Natal berbicara bagaimana kita menerobos kemustahilan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin sulit, mungkin sakit, masih menghadapi macam-macam pergumulan. Tapi saya mau katakan tetap setia, taat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang-orang boleh berkata, tidak ada jalan lagi bagi saya, atau mungkin tetapi yang saya mau katakan, bagi kita, orang percaya tetap berkata tidak yang mustahil bagi Tuhan. Banyak pintu yang tertutup, lebih banyak pintu juga yang Tuhan akan bukakan untuk saya dan saudara. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana menerobos kemustahilan, kita tetap berjalan bersama Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua yang saya pelajari, untuk menerobos setiap kemustahilan, kita tetap teguh di dalam iman bersama Kristus. Hanya iman di dalam Kristus, tetap teguh di dalam hidup saya dan saudara. Tetap berpegang teguh. Tuhan tidak pernah sekali-kali pun tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Mungkin saat ini, tapi kan ya namanya manusia, kadang-kadang mengeluh dengan segala keterbatasan. Tapi saya mau katakan, tetap taat, tetap setia. Kita berharap supaya COVID-19 ini segera berakhir. Di tahun ini menjadi tahun juga yang sukacita. Dan tahun yang berikut mungkin kita sudah bisa beribadah lagi bersama-sama, saudara. Tetapi tetap imani bahwa Yesus pasti tolong. Karena Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Di bulan ini kita merayakan kelahirannya. Lahir Kudang sudah di penghujung, sudah zaman, katakan sudah pada akhir zaman ini kita tetap merayakan. Semua saya lihat, ngatur pohon-pohon Natal, luar biasa, saudara. Pada pohon ini, kita memasang pohon-pohon Natal ini untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Jadi selama kita beriman, kita akan menembus segala kemustahilan. Tetap kita akan menembus. Apapun juga. Mungkin terlalu berat. Orang terlalu berat. Kita persoalan so susah, so sulit.
berhadapan dengan keluarga, situasi juga, waduh, pokoknya banyak hal-hal yang menjadi keluhan buat saya dan saudara. Ya, Pak Stanley mau suka pulang ke Jakarta, dia sedang belum bisa sampai sekarang masih ada di Australia. Itu juga kan masalah, saudara. Saya rindu supaya saya ada di rumah di Jakarta, tapi belum, saudara. Belum, tunggu aja waktu Tuhan. Malah katanya mau disambung lagi sampai tahun depan. Itu juga bagian dari masalah yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kerjakan saja apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi selama kita beriman, kita akan menembus segala kemustahilan dan dapat melihat serta mengalami perkara yang dahsyat dari Tuhan itu sendiri. Pasti Tuhan tolong. Akhirnya kita terkaget-kaget. Aduh, ternyata seperti ini. Ternyata Tuhan tolong. Bukan ini rencana saya, tapi Tuhan berikan saya yang lain, saudara. Ada pada waktu tertentu di mana kita akan melihat, aduh, ini pertolongan Tuhan. Aduh, kalau enggak Tuhan ini saya tidak tahu. Kan seperti itu, saudara. Saya banyak kali mengalami hal-hal sedemikian. Apa yang saya sudah rencanakan malah gagal, apa yang saya kerjakan gagal. Tapi ada yang lain yang nggak pernah saya pikirkan, itu yang datang. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Oh, luar biasa, saudara. Pengenapan untuk firman Tuhan yang kita baca hari lepas hari. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan. Banyak hal yang terjadi yang tidak pernah kita harapkan, justru itu menjadi jawaban Tuhan. Tidak pernah kita harapkan ini, kok ini yang jadi, saudara. Akhirnya Tuhan mau ajak kita, saya pelajari, Tuhan mau ajak kita supaya kita bersyukur. Karena kalau apa yang kita rencanakan itu terjadi, kadang-kala kita jadi sombong. Kadang-kala kita jauh dari Tuhan, bukan mengucap syukur, tapi kita mau hanya merasa bahwa ini semua karena kekuatan saya berusaha, saya kerja siang dan malam. Tapi kadang-kala yang hal begitu Tuhan buat kita gagal, saudara. Tapi Tuhan jawab dengan sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Amin. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, tetap ada di dalam jalur Tuhan. Ada lagu lama berkata, percaya saja, semua pasti jadi, asal percaya. Percaya dengan sungguh. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan yang saya dan saudara. Yang ketiga, untuk menerobos setiap kemustahilan, kita juga punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetap berharap, apapun kondisi saya dan saudara, tetap berharap bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia memberikan keberhasilan bagi kita yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Jadi kita tetap berharap pegang teguh pada janji Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Seperti lagu-lagu lama mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas dosaku. Amin. Haleluya. Tetap berpengharapan. Dalam kondisi apapun, tetap berpengharapan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sejauh mana saya dan saudara mengasihi Tuhan. Amin. Kuncinya tetap mengasihi Tuhan. Tuhan ada dalam hati saudara. Tuhan ada dalam hidup saudara. Setiap hari kita ada di dalam Tuhan. Amin. Di pagi hari ini, pagi-pagi sekali kita sudah bangun kadang-kadang jam 4 kita sudah siap-siap. Yang rajin ada Pak Ivan, ada Ibu Evelina, ya Pak Dedi dan lain sebagainya. Pagi-pagi semua dengan setia sudah ada di depan kamera untuk mengikuti Zoom. Kenapa? Karena kita rindu dan selalu ada dekat dengan Tuhan. Masa Tuhan mau tinggalkan saya dan saudara? Kita selalu ada di hadirat Tuhan. Dan yang keempat, ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kita tetap taat, kita setia di dalam Tuhan. Tetaplah sabar dan teruslah belajar menjadi orang-orang yang taat dan setia. Lakukan yang segala sesuatu secara berkesinambungan. Jangan sepotong-sepotong. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus nyatakan dalam hidup saya dan saudara.
ada Tuhan yang akan menolong saya dan saudara. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia akan membukakan pintu-pintu berkat bagi saya dan saudara. Tidak ada pintu yang akan tertutup, pasti dia akan bukakan. Tetapi ikuti cara Tuhan dan waktu Tuhan. Jangan paksakan waktu Tuhan untuk waktu seperti waktu saya dan saudara. Waktu Tuhan pasti akan lebih tepat, saudara. Mungkin bisnis saudara, usaha saudara, masih belum begini, masih belum. Memang masih belum semua. Tapi ada masanya di saat Tuhan menjawab setiap berkat-berkat di saat dia bukakan untuk saya dan saudara. Oh saudara, akhirnya puji Tuhan. Oh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua karena Tuhan. Artinya yang keluar dalam hati dan perkataan saudara itu adalah ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjawab doa saya dan saudara. Dan kelima, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyelamatkan saya dan saudara karena yang paling penting adalah apa? Jiwa saya dan saudara. Di balik setiap dia tolong kita di dalam setiap kebutuhan, keperluan dalam segala usaha kita. Kuncinya yang paling penting adalah keselamatan jiwa saya dan saudara. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 ini sudah bukan lagi itu, tapi ini sudah jadi ayat pegangan buat saya dan saudara. Ayat 15, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya, jadi ada kekekalan dalam hidup saya dan saudara. Tidak sia-sia biar bangun pagi saudara setiap hari. Kenapa kita merindukan kekekalan dalam hidup saya dan saudara? Artinya kita dipulihkan, jiwa kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Saya dan saudara orang yang percaya. Kalau tidak percaya, tidak mungkin bangun pagi saudara. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini berbicara kebinasaan itu berbicara dari tubuh jasmani saya dan saudara juga dijamin. Pasti Tuhan tolong, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Melainkan beroleh juga hidup yang kekal. Kalau kita berbicara kekekalan sesudah dari hidup ini, masa kita di dalam Tuhan, masa Tuhan membiarkan kita susah terus, saudara? Pasti dia tolong, saudara. Amin. Dia tolong kebutuhan saya dan saudara dalam usaha pekerjaan, pasti Tuhan tolong. Dan paling kuncinya adalah dalam kekekalan itu sendiri. Tuhan mau kita masuk di dalam apa? Kekekalan, yaitu jiwa kita diselamatkan. Tapi percaya dulu. Percaya dan percaya dengan sungguh. Amin. Dan yang keenam, bagaimana kita harus apa? Bagaimana kasih Yesus bagi umat manusia, saya dan saudara. Di dalam kita menerobos setiap kemustahilan. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya, kasih Tuhan untuk saya dan saudara itu tidak terbatas. Di dalam keadaan kelemahan kita, di dalam kita tidak berdaya, Tuhan selalu mengulurkan tangan kasih-Nya. Pemazmur katakan, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain ada di dalam Tuhan. Kalau dalam Tuhan, ada kuasa yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, artinya kekal. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Selalu kuncinya takut akan Dia. Takut akan Dia. Di saat kita takut akan Tuhan, kita akan berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Dan keadilannya bagi anak cucu. Itu mengandung janji. Jadi kasih setia Tuhan itu bukan sepotong-sepotong, tetapi selama-lamanya. Mulai dari saya dan saudara, atau mulai dari kakek, mulai dari opa, oma, sampai ke saya dan saudara. Dan pada anak dan cucu. Jadi tidak terbatas. Kasih Tuhan itu akan tetap ada di dalam kehidupan orang yang hidupnya berharap pada Tuhan. Dan yang ketujuh, untuk menerobos setiap kemustahilan saya dan saudara. Berdamai bagi semua orang. Amin. Saudara, kalau kita berdamai dengan semua orang, sukacita, damai sejahtera akan memenuhi saya dan saudara. Amin. Kalau kita berdamai, dalam pelayanan kita berdamai, sesama pastoral, sesama pengerja, sesama penatua, sesama diaken. Kalau ada di dalam
dalam perdamaian. Kekuatan luar biasa ada di dalam kehidupan pelayanan saya dan saudara. Amin. Karena ada kesatuan. Dalam doa pun, waduh, powernya kuat sekali, saudara. Kenapa ada kesatuan? Saling mendoakan. Waduh, luar biasa, saudara. Saya kalau mengikuti pagi, saya rajin sekali. Kenapa? Saya berusaha ikut. Karena saya tahu bahwa ada satu dorongan, kekuatan di akhir. Artinya kita saling mendoakan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Di Global masih ada gerbang pagi. Waduh, luar biasa, saudara. Kita masih tahu, oh ini si Martin, ini ada Pak Dedi, ini ada Ibu Rahel, ini ada si Ibu Febe, ada kita punya pastoral semua, oh lengkap. Masih mau ingat, artinya sudah mau 2 tahun kalau mau itu, akhirnya kalau kita tidak ada pertemuan-pertemuan, mungkin mulai kita lupakan. Lupa di Pak Hengki mukanya seperti apa sih? Atau Pak Dedi bentuknya seperti apa? Bisa saja 2 tahun. Tapi puji Tuhan, karena apa? Kita masih didapat disatukan di dalam doa pagi ini. Jadi yang diperlukan adalah perdamaian. Saya dan saudara tetap berdamai, terlebih berdamai dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan sudah berikan kita apa? Damai sejahtera. Tuhan sudah tinggalkan damai sejahtera. Jadi ada bersama Tuhan, saya dan saudara ada bersama Tuhan di pagi indah ini. Kita ada damai sejahtera. Saudara, kalau kita ada dengan dunia ini, mungkin kita akan dapat rasakan, wah enak, nikmat. Tapi itu hanya bersifat sementara, tidak ada kekekalan. Tapi damai yang Tuhan tinggalkan untuk saya dan saudara, damai sejahtera yang ada dalam kehidupan saya dan saudara adalah damai sejahtera yang kekal. Amin. Jadi damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kuncinya, marilah kita hidup berdamai. Sehingga sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa yang kita takutkan, kita khawatirkan, kita anggap itu mustahil, Tuhan dapat menjawab dalam kehidupan orang-orang yang yang ada damai dalam. Karena damai itu Tuhan yang berikan, saudara. Dia akan berikan, berarti tidak ada yang mustahil. Semua kita akan terobos. Tuhan pasti jawab setiap doa saya dan saudara. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Di saat kita berdamai, kita adalah bagian dari anak-anak Allah. Amin. Firman Tuhan katakan, bukan hamba Tuhan, pendeta atau siapa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Marilah di penghujung tahun ini masih kita tetap taat, kita setia, kita melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan. Amin. Kita mau melayani dan melayani terus. Karena janji Tuhan, di saat kita mau melayani juga, Tuhan akan membuat kita ada damai sejahtera. Melayani terus, saudara. Saya kadang-kala ini melayani di sini, melayani di situ. Saya kadang malah Tuhan mampukan saya. Amin. Mampukan saya, karena di saat saya mau menyampaikan firman, saya mesti katakan bahwa mampu enggak untuk melakukan. Artinya seperti pernah disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Grace, Pendeta Grace Maningkas. Kita harus karena firman yang disampaikan itu sebagaikan pedang mata dua, kita santam ke sana ngantam balik. Kuncinya hidup juga dalam kebenaran. Itu harus dipertanggungjawabkan. Amin. Tapi tetap saya berdoa, Tuhan tolong saya, mampukan saya. Sehingga apa yang saya boleh sampaikan, saya harus lakukan lebih dulu. Amin. Saya mau belajar. Saya dan saudara mesti tetap melakukan segala sesuatu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apa yang harus saya dan saudara lakukan, itu menjadi pertanyaan untuk saya dan saudara. Supaya kita dapat menerobos setiap kemustahilan. Ya saudara, marilah kita tetap beritakan firman. Tetap beritakan firman Tuhan. Jadi menginjil, bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Di saat kita masih diberi kesempatan, kita lakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi saya dan saudara diberi kesempatan. Waduh saudara, kita harus bersyukur.
kita masih sehat, masih kuat. Amin. Kalau kita tidak melayani, aduh jadi utang buat saya. Utang buat saya untuk saya, saudara. Roma 10 ayat 8 dan 11 di sini dikatakan, tapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya pada hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya di sana dikatakan firman itu dekat kepadamu, dekat dalam mulutmu, dekat dalam hatimu. Sampaikan biar ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara dalam keseharian. Itu adalah bagian dari pelayananmu. Ada Tuhan, jadi kita tampil sukacita, kita damai sejahtera. Wajah kita pun penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Di saat kita mau melayani, kita tidak perlu mungkin berkhotbah seperti hamba Tuhan yang lain, kita tidak perlu berkhotbah. Tapi dari tampilan kita sudah menunjukkan pelayanan saya dan saudara. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena firman itu sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Firman itu dekat kepadamu. Yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dan diperkatakan firman, perkatakan hal-hal yang baik sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Karena dengan hati orang percaya yang dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan. Oleh sebab itu, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Tetap layani Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Lakukan yang terbaik. Saat kita masih mau melayani, kita tidak akan dipermalukan. Tuhan jamin. Amin. Apakah ada hamba Tuhan? Apakah ada saya dan saudara dipermalukan Tuhan? Tidak, saudara. Ada damai sukacita, ada sejahtera, dan ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Marilah saudara, kita tetap mau menerobos yang orang boleh berkata, dunia boleh berkata ini mustahil dan mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan masih ada mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan akan sediakan untuk saya dan saudara. Mengakhiri tahun ini, sudah di bulan Desember ini, saya tetap berdoa Tuhan supaya di dalam memasuki tahun 2022, kita ada tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga dalam langkah-langkah kita untuk tahun depan selalu dapat melangkah dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mujizat itu nyata dalam hidup saya dan saudara. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah terbatas untuk saya dan saudara. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, doa pagi saudara, gerbang pagi, mujizat itu nyata. Di saat ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Kita tetap terobos. Orang boleh berkata mustahil karena ekonomi pasti goncang, tapi Tuhan akan mengangkat kita pada hal-hal yang Tuhan akan mengangkat kita pada hal-hal yang di luar pikiran manusia, di luar dunia ini. Artinya dari dunia boleh berpikir dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang menjadi sulit, tetapi bagi saya dan saudara tidak ada yang mustahil. Marilah kita mau melangkah bersama Tuhan dan kita tetap mau melayani Tuhan, karena kita harus melayani. Saudara, kalau kita tidak melayani Tuhan, kita cuma duduk diam sementara kita masih ada kesempatan. Sangat disayangkan sekali, saudara. Tetap melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, tetap melayani Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena begitu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Jadi ada janji Tuhan di sana. Saat kita melayani pekerjaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Jadi marilah kita mau tetap taat, terobos setiap kemustahilan. Dunia boleh berkata mustahil, tapi bagi orang-orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetap semangat, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman yang boleh kami sampaikan pada pagi hari indah ini, biar kami boleh dapat menerobos setiap kemustahilan yang secara manusia kami tidak kuat, kami tidak mampu, tapi di saat kami bersama Tuhan, kemustahilan itu dapat kami terobos, sebab damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan tinggalkan untuk kami. Apapun situasi dan kondisi kami hadapi dalam hidup ini, kami mau tetap ada di dalam Tuhan, sehingga hal-hal luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah firman-Mu tetap ada di dalam hati kami, ada di dalam mulut kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akhiri pertemuan kita, Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita deklarasikan dulu bersama, ya, bahwa hari ini bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya, segala perkara pun boleh jadi. Amin. Saya tidak bisa mendengar suara saudara, tapi hari ini kita deklarasikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya, segala perkara pun boleh jadi. Amin. Karena itu saudaraku, arahkanlah hati pada Tuhan, bukalah tanganmu, dan dengarkanlah. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, finansialmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah kesehatanmu. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan oleh penyertaan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku mulai hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, amin.